Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan bangga dengan amalan tak, itu yang pertama. Jangan bangga karena Allah yang kasih kita. Nanti kalau kita bangga kita dicabut. Bukan karena kita hebat, tapi kita difasilitasi oleh Allah. Yang kedua, banyak berdoa, ya. Dan berdoa ini merupakan bagian daripada inti daripada tauhid kita. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Doa itu satu, yakin sama bahwa ada yang mendengar, yakin bahwa ada yang mengetahui, ya. Dan ketiga, dengan doa kita ada rasa kebutuhan sama Allah. Kita merasa butuh sama Allah, butuh sama Allah, butuh sama Allah, butuh sama Allah, butuh sama Allah. Jadi doa itu seorang hamba merasa butuh sama Allah. Dan semakin butuh kepada Allah semakin nikmat ibadah itu. Saya ulangi, semakin butuh kepada Allah semakin nikmat ibadah itu. Ya, doa itu yakin bahwa Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Ya, dengan doa itu yakin bahwa ada yang memperhatikannya, ada yang menerimanya. Dan doa itu adalah tanda butuhnya seorang hamba. Ya, meskipun kita berdoa itu tidak selamanya harus angkat tangan, ya, karena itu ada di hati kita. Ada doa-doa yang sunnah angkat tangan, ada doa yang sifatnya tidak angkat tangan. Karena doa ini ibadah, maka teknis diatur. Iya. Doa-doa yang sifatnya memang khusus, nah itu dia aslinya tidak angkat tangan kalau tidak ada petunjuk. Iya. Itu aslinya doa adalah dia tidak dilakukan kecuali dengan petunjuk. Seperti maaf ya, doa sesudah sholat, kan Nabi tidak pernah ajarkan kita angkat tangan, tidak pernah. Karena itu biasa saya lihat kalau ada imam, ya, menghadap ke depan, kemudian balik menghadap ke makmum, sesudah itu balik lagi menghadap untuk berdoa. Ini kan ibadah mahdah. Ke sana, ini kan ada dalil. Sana balik kiblat kemudian menghadap ke jamaah, itu ada dalil. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, doa Nabi SAW itu balik menghadap makmum, itu ada dalil. Tapi baliknya dia menghadap ke kiblat lagi untuk berdoa, mana dalilnya? Dan al aslu fil ibadah at-tahrim. Iya, hukum dasarnya ibadah ini haram dikerja hatta ja'a daliliha, sampai datang dalilnya. Itu kaidah ulama, dipakai itu. Kalau ibadah, tinggalkan semuanya kecuali yang ada petunjuk. Urusan duniawi, lakukan semuanya kecuali yang dilarang. Kalau antum paham dan bisa terapkan rumus ini, antum selamat dalam beramal beribadah. Seulang ya, untuk ibadah mahdah, ibadah khusus, yang waktunya sudah diatur, caranya sudah diatur, iya, jumlahnya sudah ditentukan, tempatnya sudah diatur, jenisnya sudah diatur, sebabnya sudah diatur. 6. Maka jangan bikin kecuali ada petunjuk. Ya. Jadi kalau ibadah itu bukan banyaknya, cocoknya dengan petunjuk itu. Ya. Amal itu sekalian, amal-amalan kita. Kalau ibadah mahdah, seluruhnya tidak boleh dikerja kecuali ada dalil. Kenapa? Allah yang suruh, kerja. Kalau Allah tidak suruh, itu disebut ulama al-ibadah. Ibadah itu adalah ma yuhibbullah wa yarda. Apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi.
Kalau Allah tidak suruh, berarti cuma kita yang suka itu, belum tentu Allah suka. Kalau Allah suka, disuruh. Nanti kalau di hari kiamat, ya Allah mana dulu? Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya, Allah mengatakan, siapa suruhku? Siapa suruh? Ya, berarti kita yang suka, belum tentu Allah suka. Pakai rumus ini. Ma yuhibbullahu wa yarda. Ya, apa yang Allah suka, Allah ridho. Jangan manusia suka. Ini banyak orang beribadah, banyak orang suka, Ustaz. Banyak orang suka, banyak orang ridho, banyak orang mau. Oh enggak. Ibadah itu bukan suka-sukanya orang. Karena seandainya ibadah itu untuk kesukaan kita, biasa orang bilang, saya suka, saya senang, saya suka, saya senang. Ini ibadah bukan suka-suka. Yang pokok apa dalil? Apa dalilnya? Ulangi mas, kayak ibadah ini tidak boleh dikerja tanpa petunjuk. Tanpa petunjuk jangan dikerja. Nah, kita kerja tanpa petunjuk berarti kita yang bikin itu. Kalau kita bikin, maka ibadahnya cari sendiri. Nanti amalannya cari sendiri. Balasannya cari sendiri. Ya? Kalau Allah suruh, berarti Allah suka, Allah ridho. Ya kerja. Kalau duniawi, pakai sebaliknya. Kalau urusan duniawi, al-aslu fil muamalah atau fid dunia, al-aslu untuk urusan dunia, ya, atau al-muamalah, ya, itu aslinya apa? Al-ibahah. Itu boleh, semuanya boleh. Sampai hatta ja'a daliliha at-tahrimiha. Sampai dalil yang melarangnya. Ini yang penting rumus dipakai kalau kita beramal, beribadah, urusan ibadah cari ad-dalil petunjuk. Kalau urusan dunia cari larangan. Nah, yang sering saya dengar, apakah ada yang melarang kalau ibadah? Oh, enggak. Lain rumusnya itu. Kalau urusan dunia cari larangannya. Kalau urusan ibadah cari petunjuknya. Ya. Kenapa kita menghadap ke kiblat? Ya karena begitu dalilnya. Jangan bilang adakah yang melarang kita menghadap ke utara? Tidak ada itu. Kenapa kita angkat tangan? Karena begitu dalilnya. Tapi jangan pernah bertanya, adakah melarang kita kasih turun? Karena yang diperintahkan. Oh enggak, karena ibadah itu bukan larangan. Adakah melarang sholat maghrib 4? Tidak ada. Tapi berapa perintahnya? 3, itu yang disuruh dikerja. Jelas Iwa ya? Jelas di? Kalau masalah air minum, kalau dibutuhkan, cari perintah? Tidak. Cari larangannya. Pakai gelas apa minum, apa yang diminum. Ya. Yang ada syariatnya, yang dilarang apa? Minum tangan kiri. Itu karena ada syariatnya. Kalau enggak boleh. Ya bismillah, Mak. Tahu rumusnya ini, sudah jelas rumusnya ini? Jelas rumusnya ya? Nah, ulangi untuk rumus beribadah tadi apa yang pertama? Iya. Cari petunjuknya. Kalau urusan duniawi, itu saja. Pokoknya apapun pertanyaan yang muncul sama kita, dia bilang bagaimana hukumnya, tanya dulu. Itu urusan ibadah atau urusan duniawi? Nah, bagaimana mengelompokkan dia urusan ibadah duniawi? Ya, tanya. Apakah ada teknis pelaksananya, waktunya, sebabnya, caranya, jenisnya, ya tempatnya. Kalau enggak, masuk urusan duniawi itu diatur gitu.